Oke, tanda jadi 5. Nah, plafon kredit 355 juta. Dengan penghasilan 6 juta nggak bisa, minimal penghasilan gaji minimum adalah 9.582.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan nyonya para YouTuber. Nah, waktu itu gue pernah dapat pertanyaan dari calon buyer untuk kredit pemilikan rumah. Nah, ini banyak banget saya terima yang ternyata masih banyak yang belum tahu gitu loh. Waktu itu gue coba salah satu contoh kasus ya, ada di salah satu perumahan, perumahan yang dijual itu ada orang nanya, Pak bisa minta dikirimin price listnya gak? Saya kirimin tuh, harga 400 jutaan, cicilan tuh 4 jutaan. Terus dia nanya, udah dapat price listnya? Terus dia nanya ya lokasinya segala macem lah. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya dulu, Bapak penghasilannya berapa gitu. Saya gaji saya 4 jutaan Pak, kerja di mana gitu kan, di RSUD salah satu daerah lah, di RSUD. Gaji saya 4 jutaan ditambah insentifnya 2 jutaan, jadi 6 juta lah kira-kira tiap bulan. Terus saya kasih tahu, aduh kalau gaji 6 juta total dengan cicilan 4 juta tuh belum bisa. Dia kaget, oh nggak bisa Pak ya, kalau gaji 6 juta ya nggak bisa gitu loh, kecuali gaji Bapak bisa join income dengan istri gitu kan. Oh harus kawin dulu dong katanya gitu. Ya mau nggak mau Pak gitu. Sehingga dengan join income, sehingga cicilan itu bisa dipenuhi oleh jumlah gaji suami istri. Nah, untuk ini coba mau gue simulasiin aja ya. Nah, ini nanti filenya bisa di-download, teman-teman misalkan mau lihat ada price list rumah kira-kira masuk gak sini gaji saya gitu kan. Nah, ini di sini ada bunga pinjaman saya asumsiin 9%. Nah, ini bentuknya Excel, silakan aja nanti di-download filenya. Nah, ini ada simulasi price list KPR. Nah, ini ada harga jual KPR itu 641.531.000, uang muka 10%. Nah, kita coba simulasiin di sini ya. Anggap bunga pinjaman itu 9%, usia saat ini 30 tahun. Nah, ini perlu diketahui ya, rata-rata bank itu ketentuannya adalah syarat minimum ini mutlak nih, harus di atas 21 tahun. Nah, batas maksimum ada yang 55, ada yang 60, setahu saya sih 55 sekarang anggaplah 55. Nah, sehingga kalau mau ngambil kredit yang 20 tahun ya, kalau misalkan teman-teman usianya udah di atas 40 tahun ke atas, itu susah untuk ngambil yang jangka waktu 20 tahun, karena jangka waktu pengambilan kredit ini kan tenor ini kan mempengaruhi cicilan, makin panjang cicilannya makin kecil. Jadi ada dua yang mempengaruhi cicilan KPR, yaitu satu adalah DP-nya, yang kedua adalah jangka waktu pengambilan kredit, misalkan 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Setahun makin, kalau yang setahun itu biasanya cash bertahap lah disebutnya, itu gede, makin gede lagi kan. Gitu. Nah, ini kita anggap aja usia saat ini adalah 30 tahun, lalu jangka waktu pinjaman adalah 20 tahun. Nah, dari sini ada keterangan, lanjutkan perhitungan. Misalkan di sini saya ambil 45 tahun, 45 tahun, maka ini ada keterangan melewati batas usia. Kita balik lagi ke 30 tahunnya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman udah di atas 40 tahunan, ini jangka waktu pinjamannya harus di bawah 20 tahun. Nah, tadi kan harga rumah 641.531.000. Anggaplah nggak ada diskon, harga rumah jadi 641.531.000, DP-nya 10%. Sehingga jumlah DP adalah 64.153.100. Anggaplah dari price list rumah ini ada subsidi DP sebesar 10%. Itu yang biasanya KPR bilang tanpa DP atau DP 0%. Nah, seperti itu biasanya, karena nggak ada DP 0% sebenarnya. Cuman biasanya ada subsidi DP dari pihak pengembang.
Nah, taruhlah subsidi DP-nya 64.153.100 sehingga DP-nya tanpa DP. Nah, tanda jadi 5 juta, plafon kredit 572.377.900, yaitu dari harga rumah dikurangin jumlah DP dikurangin tanda jadi, karena tanda jadi ini nggak masuk ke perhitungan DP, jadi dikurangin lagi sebagai pengurang harga rumah, sehingga plafon kreditnya adalah 572.377.900. Nah, tanggal pinjam nih anggaplah ini 1 Agustus, sehingga terus penghasilan per bulan teman-teman misalkan 13 juta. Nah, dari hasil ini nanti akan terkalkulasi. Nah, kita ambil ini bunganya adalah suku bunga efektif. Kalau tetap kan biasanya tuh bank syariah tuh dia tetap tuh. Kalau yang bank-bank konvensional itu pakainya bunga efektif, dan itu walaupun ada tetap biasanya cuma 2 tahun. Nah, sehingga penghasilan per bulan ini 13 juta. Penghasilan total cicilan sebelum KPR ini 0. Sorry, ini bukan total cicilan sebelum KPR ya. Ini misalkan cicilan lain. Nah, misalkan teman-teman di sini ada cicilan lainnya, misalkan ada cicilan kartu kredit, ada cicilan mobil, motor, ini bisa dimasukin ke sini. Nah, penghasilan bersih setelah dikurangi cicilan lain-lainnya tuh 13 juta. Misalkan di sini ada cicilan lain-lainnya 2 juta. Nah, penghasilan bersihnya jadi 11 juta gitu kan. Anggaplah ini nggak ada gitu kan. Nah, penghasilan bersih per bulannya 13 juta. Cicilan KPR-nya dari suku bunga 9% ini dengan plafon KPR 572 juta adalah 5.149.000. Nah, kita cek seperti ini. Nah, ini udah sama nih 5149. Kalau mau ngambil 15 tahun kan 5,8 nih. Misalkan di sini mau ngambil batasnya yang 15 tahun, jadi 5,8, 5.805.000 kan gitu. Nah, inilah sama kan. Nah, ini perhitungannya. Nah, kita balikin lagi ke 20 tahun tadi. Nah, di sini akhirnya nanti muncul nggak layak. Kenapa sih nggak layak? Karena gaji minimumnya itu minimal 15.449.652. Ini dari mana sih gaji minimum ini perhitungannya? Yaitu gaji minimum itu minimal 3 kali dari cicilan KPR. Nah, sehingga gaji minimum itu 3 kalinya adalah 15.449.000. Nah, kalau penghasilan teman-teman di angka 13 juta, maka dianggap nggak layak untuk ngambil cicilan. Sebenarnya untuk 13 juta ini mungkin masih bisa dipertimbangkan nanti ya gitu. Cuman biar amannya tuh emang gajinya tuh 15 juta ke atas, apalagi kalau sampai 16 juta. Kalau 15 juta itu nanti di aplikasi ini akan keluar muncul dipertimbangkan karena udah mendekati kan. Nah, kalau mau amannya sih emang 16 juta. Oke, nah 16 juta ini layak. Nah, aduh gaji dari sorry, aduh ini gaji siapa yang 16 juta kan gitu untuk cicilan rumah ini. Nah, ini biasanya diakalinya dengan joint income suami istri. Nah, misalkan gaji teman-teman ada yang 8 juta, istrinya 8 juta, atau teman-teman ada yang 9 juta, istrinya 5 juta, atau sebaliknya gitu, sehingga totalnya adalah 16 juta per bulan. Nah, ini baru bisa ngambil rumah ini gitu. Jadi yang sangat menentukan tadi adalah jangka waktu pinjaman dengan umur. Umur itu mempengaruhi jangka waktu pinjaman, jangka waktu kredit, dan penghasilan teman-teman. Nah, yang tadi saya bilang gajinya 6 juta itu total gaji misalkan 6 juta. Nah, nolnya kebanyakan. Nah, ini bakalan pasti ditolak oleh bank karena masih jauh dari gaji minimum, yaitu 15 juta gitu kan. Nah, itu aja teman-teman
mudah-mudahan nih ya bermanfaat. Mungkin banyak yang udah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Buat pasangan muda segala macam nih yang mau ngambil kredit rumah, nanti teman-teman bisa ganti aja di sini harga rumahnya. Nah, misalkan 400 juta, kira-kira masuk gak sih untuk gaji 6 juta, sorry ini 40 juta, 400 juta. Nah, subsidi DP anggaplah 0. Oke, tanda jadi 5. Nah, plafon kredit 355 juta. Dengan penghasilan 6 juta nggak bisa, minimal penghasilan gaji minimum adalah 9.582.000. Sehingga kalau mau sekarang sih kalau pasangan nih gaji 4 juta 5 juta seperti yang tadi saya bilang tuh yang di RSUD itu, kalau dia udah menikah saya rasa sih udah bisa nih ngambil kredit rumah yang 400 jutaan, karena gaji minimumnya paling nggak 9 jutaan lah gitu dengan digabung gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang misalkan ada kurang jelas, bisa kasih di kolom komentar. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.